Sebelum meletusnya peristiwa 23 Januari 1946 ini, para pejuang yang mengetahui Indonesia telah merdeka dan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, mencoba merebut senjata dari para prajurit Jepang, utamanya yang berada di tangsi-tangsi Jepang. Saat itu, para pemuda pejuang melakukan perampasan senjata dengan tujuan mempersenjatai diri, utamanya jika Belanda kembali datang untuk menjajah, sebab Belanda merupakan bagian dari sekutu. Berdasarkan buku Ensiklopedia Sejarah Luwu karya Idwar Anwar, beberapa peristiwa perampasan senjata yang dilakukan pemuda pejuang antara lain. 1. Perampasan senjata di gedung SBHK. Untuk memperkuat persenjataan pemuda dan rakyat Luwu melawan Belanda, maka pemuda PRI memutuskan untuk melakukan perampasan senjata milik Jepang yang tersimpan di berbagai tempat di wilayah Kedatuan Luwu, salah satunya yakni senjata-senjata yang tersimpan di gedung SBHK, sebuah firma Jepang yang berada di Palopo. Perampasan senjata di gedung SBHK yang penuh dengan senjata ini dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1945, tengah malam. Perampasan senjata tersebut dipimpin oleh Andi Hamid Opu Daeng Paonang, dibantu oleh Paki Daeng Masiga, Andi Mapiase Tambas, dan A.R. Usman. Dalam aksi perampasan itu, terlibat pula beberapa kesatuan pemuda, antara lain 1. Kesatuan Pemuda Pejuang Kota, 2. Kesatuan Pemuda Pejuang Buah, 3. Kesatuan Pemuda Pejuang Mungkajang, 4. Kesatuan Pemuda Istimewa, dan 5. Kesatuan Pemuda Pasar. Senjata-senjata yang berhasil dirampas tersebut diangkut secara rahasia ke Labombo. Pada tanggal 21 Oktober 1945, senjata-senjata di Labombo kemudian diangkut ke Pabirica, wilayah Buah di rumah Labituri, oleh Andi Muhammad Nur bersama beberapa pasukannya, antara lain Labituri dan Lasemang, Usman Daeng Paliwang. Keesokan harinya, Andi Muhammad Nur bersama Nonci kembali menjemput senjata dari Salotelue. Pasukan yang membawa senjata hasil rampasan dari Labombo ke Buah adalah pasukan yang berada di bawah pimpinan Bandi DG Mangawara yang berjumlah 2 kompi Laskar Batalion Buah. Laskar ini sebelumnya juga bergabung bersama beberapa kesatuan dalam perampasan senjata Jepang di gedung SBHK Palopo. Adapun Andi Sultani bersama beberapa pasukannya dari Buah, juga menerima senjata di Sampodo yang kemudian mereka bawa ke Buntu Mandika untuk disembunyikan. Sebelumnya, pada tanggal 12 Oktober 1945, mereka juga telah mencegat 3 tentara Jepang untuk dijadikan pelatih. Dalam peristiwa perampasan senjata itu, pemuda pasar memperoleh 3 pucuk senjata yang masing-masing dipegang oleh Hamid Bombay, Abdul Rahim Bakas, dan Abdullah Daeng Malimpo. Selain senjata, mereka juga memperoleh kurang lebih 75 buah granat tangan. Granat tangan itu kemudian disimpan di rumah Hamid Bombay di BTBT, Palopo. Adapun beberapa orang pemuda Mungkajang yang ikut menjadi anggota pemuda istimewa di bawah pimpinan Andi Tenriajeng merampas beberapa pucuk senjata dan sejumlah granat tangan. Hasil rampasan tersebut disembunyikan di rumah Najamuddin di bawah tanggung jawab Lagalung. 2. Perampasan senjata di Gedung Furukawa. Setelah peristiwa perampasan senjata di gedung SBHK, perampasan senjata oleh PRI kembali terjadi di Furukawa, sebuah firma Jepang. Gedung firma ini terletak di Kecamatan Walenrang. Sebelum melakukan perampasan, lebih dahulu dilakukan kesepakatan antara pemuda Walenrang dengan pemuda Kota Palopo yang datang membantu. Peristiwa ini terjadi tanggal 25 Oktober 1945, tengah malam. Perampasan senjata yang terjadi sebelum kedatangan Australia di Palopo ini dipimpin oleh Andi Atas, seorang pimpinan tertinggi pemuda Walenrang dan dibantu oleh Andi Ahmad dan A.R. Usman. Para pemuda berhasil memperoleh beberapa pucuk senjata dan sejumlah granat dari tentara Jepang. Usai melakukan perampasan, bunyi truk para pemuda yang mengangkut senjata dan beberapa granat hasil rampasan, meraung-raung di kesunyian malam dan meluncur di jalan raya dalam kota. Mendengar bunyi mobil truk yang meraung di tengah malam itu, membuat hampir semua penduduk Kota Palopo heran dan terbangun dari tidurnya. Mereka bertanya-tanya, apakah gerangan yang terjadi? Sementara itu, suasana semakin memanas, sebab pertama, seorang yang dianggap kaki tangan Belanda telah dibunuh. Ia dibunuh oleh M. Ali Sakti, seorang pemuda pejuang Walenrang bersama teman-temannya. 3. Perampasan senjata di gudang barang Latupa. Untuk mendukung kekuatan bersenjata pemuda, PRI kembali melakukan perampasan senjata tentara Jepang,
pada tanggal 21 Oktober 1945. Kali ini pemuda pejuang PRI melakukan perampasan di gudang barang di Latupa, Palopo. Perampasan itu dipimpin oleh Andi Hamid, Paki DG Masiga, Mapia Setambas, dan AR Usman. Mereka juga dibantu oleh pemuda dari Larompong, Ponjalae, Tapong, Surutanga, Songka, Bua, Mungkajang, dan pemuda-pemuda bekas Heiho. 4. Perampasan senjata di Malango. Pada akhir bulan Oktober 1945, PRI kembali melakukan perampasan senjata Jepang di Malango. Aksi perampasan senjata ini dipimpin langsung oleh pimpinan pemuda istimewa PRI, Andi Tenriajeng. 5. Perampasan senjata di Rembong. Pada bulan Oktober 1945, terjadi perebutan senjata Jepang di Rembong. Peristiwa itu terjadi, dimulai ketika Chora Makawaru pergi ke Rembong. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang tentara Jepang. Dari tentara Jepang itulah, Chora mendapat informasi mengenai adanya senjata dan peluru milik tentara Jepang yang disimpan di suatu tempat di daerah Rembong. Usai mendapatkan informasi dari tentara Jepang tersebut, Chora Makawaru pun berhasil membeli sepucuk senjata dan puluhan pelurunya. Chora Makawaru segera menghubungi para pemuda pejuang di Makale dan bekas-bekas Heiho di Rantepao. Mereka yang dihubungi antara lain, Muhammad Arsyad dan Is. Mereka kemudian mengadakan pertemuan di rumah Muhammad Arsyad Merawa yang dihadiri pula oleh beberapa anggota Heiho. Dalam pertemuan itu kemudian diputuskan untuk melakukan perampasan senjata Jepang di daerah Rembong sesuai keterangan tentara Jepang yang bertemu Chora Makawaru. Apalagi saat itu, kebetulan ada sebuah mobil truk milik pemuda pejuang dari Palopo. Mobil itulah yang digunakan ke Rembong untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Untuk memperkuat barisan pejuang, rombongan tersebut kemudian singgah di Makale. Mereka bermaksud untuk mengikutsertakan pemuda pejuang dari Makale, antara lain, Balendeng Makawaru, Abdul Ghani, Abu Bakar, Timo Makawaru, dan Musa. Dari aksi perampasan tersebut, pemuda pejuang berhasil memperoleh beberapa peti granat, satu set pesawat telepon dan sender radio. Usai beroperasi, dari Rembong rombongan para pejuang tersebut langsung berangkat ke Rantepao. Di Rantepao, disimpan 82 lop senjata untuk digunakan para pejuang di Rantepao yang kebanyakan adalah dari bekas Heiho. Adapun selebihnya, digunakan di Makale. Sementara sebagian di antara senjata dan granat tersebut dikirim ke Parepare untuk memperkuat persenjataan para pejuang di sana. 6. Perampasan senjata di Tapong. Setelah melaksanakan perampasan senjata Jepang di Malango, maka pasukan PRI yang berada di bawah pimpinan Andi Tenriajeng kembali melanjutkan operasi perampasan senjata di daerah Tapong. Usai melakukan perampasan senjata, beberapa senjata itu pun disebar di berbagai tempat yang tidak begitu jauh di luar wilayah Palopo. Setelah kembalinya Belanda untuk menguasai Tanah Luwu, senjata-senjata yang telah dirampas pejuang ini pun menjadi incaran Belanda. Dalam rangkaian peristiwa inilah yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa 23 Januari 1946. Sebuah tragedi religio-kultural telah terjadi di Tanah Luwu. Kedua peristiwa itu sangat melukai batin rakyat Luwu dan harus dibalas dengan taruhan nyawa sekalipun. Akibatnya rakyat Luwu yang memang telah lama melakukan perlawanan terhadap penjajah, bahkan baru lepas dari penjajahan Jepang, semakin terpukul dengan peristiwa tersebut. Para pejuang kemudian berkonsolidasi untuk melakukan penyerangan besar-besaran terhadap penjajah Belanda. Perlawanan ini bahkan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah Kedatuan Luwu, utamanya pada pemuda. Akibatnya, pecahlah peristiwa perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946 yang membuat kota Palopo menjadi lautan api. Rencana penyerangan pada mulanya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1946. Namun, pada malam tanggal 23 Januari 1946, rencana tersebut diubah, sebab telah tercium oleh Belanda. Dengan demikian, para pejuang berpendapat bahwa dengan bocornya rencana tersebut, dapat dipastikan Belanda akan menambah kekuatannya di Palopo. Hal ini terbukti belakangan, ketika pada tanggal 25 Januari 1946 pasukan bantuan Belanda benar-benar datang dari Makassar memberikan bantuan. Dan malam itu,
Berita adanya perubahan jadwal penyerangan tersebut segera meluas di kalangan pejuang yang dalam kota Palopo yang telah siap melakukan penyerangan. Setelah melalui pembicaraan yang matang, maka malam itu juga posisi pasukan yang bersenjata api diatur. Diharapkan malam itu juga pasukan bantuan dari Walendrang dan Tanah Toraja lebih cepat datang ke Palopo. Berdasarkan kesepakatan, komando pertempuran dipimpin oleh M. Yusuf Arif, M. Landau DG Mabate, dan Andi Tendriajeng dibantu oleh Badawiye yang merupakan komandan induk pasukan Laswa-Swa. Terdapat pula 6 orang anggota ordinans atau penghubung, yaitu Radi Abdullah, Abdurrahim Usman, Usman Said, Abdurrahman Rashid, Umar Abdullah, dan M. Rahman Said. Kesatuan yang bergerak dari Buah terdiri dari 3 kelompok, yaitu pasukan pertama dipimpin oleh Adi Wijaya dan Raden Sujono. Pasukan kedua dipimpin oleh Laguli dan Mustafa Lamba. Pasukan ketiga yang bersenjatakan tombak dan badik dengan beberapa pucuk senjata di bawah pimpinan Andi Sultani. Adapun formasi styling penyerangan yang telah diatur tersebut sebagai berikut. Sektor Istana, Polisi Istimewa berintikan para bekas Seiho, dipimpin oleh M. Yusuf Setia. Sektor Pesanggerahan, pasukan Pri Laswa-Swa dipimpin oleh M. Badawiye. Sektor Penjara, pasukan gabungan dari Buah dipimpin oleh Adi Wijaya dan Raden Sujono. Sektor Bioskop Palopo, pasukan Anak Pasar pimpinan Abu Perto dan Abdullah DG Malimpo. Sektor Kantor Pos, kelompok pelajar pimpinan Andi Basorahim dan Ahmad Ali. Pasukan yang terlibat dalam pertempuran 23 Januari itu antara lain pasukan Buah, pasukan Laswa-Swa, pasukan Walendrang, pasukan Pemuda Kota, pasukan dari Ponjalae, pasukan Tapong, pasukan Batu Pasi, Anak Pasar, dan pasukan Peta. Adapun senjata yang digunakan sebagian besar hasil perampasan senjata Jepang yang dilakukan antara lain perampasan senjata di Gedung Furukawa pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dilakukan pada tengah malam buta. Perampasan senjata di Gedung SBHK 20 Oktober 1945 yang dilakukan pada tengah malam. Perampasan senjata di Gudang Barang Latupa pada tanggal 21 Oktober 1945. Perampasan senjata di Malango akhir bulan Oktober 1945. Perampasan senjata di Rembong bulan Oktober 1945. Perampasan senjata di Tapong. Sementara itu, rakyat dan pemuda baik dari penduduk kota Palopo sendiri maupun yang datang dari kampung-kampung di sekitar Palopo mulai berduyun-duyun secara sukarela datang ke kota Palopo. Mereka pun turut membantu penyerbuan terhadap kedudukan tentara Belanda dengan bersenjatakan tombak, keris, dan berbagai senjata lainnya. Begitulah rakyat Luwu memaknai simbol-simbol religio-kultural pada masa itu. Perlawanan rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946 benar-benar menjadi momentum terbaik melakukan perlawanan terhadap Belanda. Para pejuang berhasil menguasai kota Palopo dalam beberapa jam, sebelum pasukan Belanda kembali menyerang setelah mendapat bantuan pasukan dari luar kota Palopo. Dan ketika kota Palopo diserang oleh Belanda dari dua arah pada tanggal 25 Januari 1946, kota Palopo pun menjadi lautan api. Terbakarnya kota Palopo ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nyanyian rakyat yang sering juga dinyanyikan yang berjudul Kota Palopo yang Terbakar.